Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan berkisah, Ramadan penuh hikmah dan berkah. Apa kabar anak-anakku yang soleh dan solehah? Semoga kita semua selalu senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita semua diberikan kesempatan untuk melalui Ramadan yang penuh berkah di tahun ini. Lewat Ramadan yang penuh berkah di tahun ini, marilah kita mendengarkan kisah yang indah tentang Nabi kita tercinta, yaitu Nabi Muhammad SAW beserta para istrinya yang mulia. Bersama saya, Teacher Winda Kurniasari. Nah, kisah ini mengajarkan kita untuk tetap berkasih sayang terhadap keluarga. Anak-anakku yang soleh dan solehah, sejak kecil, Nabi Muhammad itu terkenal dengan seorang yang baik, jujur, dan suka menolong sesama. Nah, karena kejujurannya tersebut, Nabi Muhammad diberikan gelar Al-Amin oleh penduduk Mekah, yang artinya orang yang dapat dipercaya. Nah, anak-anakku yang soleh dan solehah, setelah dewasa, Nabi Muhammad bekerja membantu berdagang seorang perempuan bangsawan yang terhormat. Beliau bernama Khadijah. Nah, melihat kejujuran dari Nabi Muhammad SAW, Khadijah berniat ingin melamar Nabi Muhammad SAW menjadi suaminya. Setelah itu, Nabi Muhammad menerima lamaran dari Khadijah. Akhirnya mereka menikah. Nah, dari pernikahannya tersebut, Nabi Muhammad SAW dan Khadijah diberikan beberapa anak, yaitu diantaranya Qasim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah, dan Abdullah. Nah, anak-anakku yang soleh dan solehah, Khadijah merupakan istri yang sangat setia kepada Nabi Muhammad. Khadijah selalu ada dalam suka dan duka kehidupan Nabi Muhammad SAW, termasuk ketika Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu yang pertama dari Gua Hira, yaitu Khadijah adalah orang yang pertama menemani Nabi Muhammad dan menenangkan hati Nabi Muhammad. Bahkan Khadijah yakin bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama berumah tangga dengan Khadijah, Nabi Muhammad tidak pernah mempunyai istri lagi, dikarenakan Nabi Muhammad sangat menghormati dan menyayangi Khadijah. Sehingga sampai suatu ketika Khadijah wafat. Setelah Khadijah wafat, Nabi Muhammad teramat sangat sedih. Dari kesedihan Nabi Muhammad tersebut, maka tahun tersebut dijuluki tahun kesedihan. Nah, anak-anakku yang soleh dan solehah, setelah beberapa tahun Khadijah wafat, Nabi Muhammad menikah lagi. Melainkan Nabi Muhammad menikah bukan untuk mencari kesenangan, akan tetapi Nabi Muhammad hanya ingin memuliakan para janda, mempererat ukhuwah Islamiyah, dan menyebarkan ajaran agama Islam. Di antara istri Nabi Muhammad yaitu ada Aisyah binti Abu Bakar. Aisyah merupakan putri dari salah satu Nabi Muhammad, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Aisyah mempunyai sifat yang pintar, cerdas, dan mampu menyebarkan hadis Nabi Muhammad. Dikarenakan oleh Aisyah, sehingga banyak orang-orang Islam mengenal ajaran Islam lebih banyak lagi dan mengenal kehidupan Rasulullah. Selain Aisyah, ada pula yaitu Hafsah binti Umar bin Khattab. Hafsah merupakan anak dari salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW. Hafsah mempunyai sifat yang suka membaca dan pandai menyimpan ayat-ayat Al-Quran. Selain ada Hafsah, ada juga yaitu Ummu Salamah yang mempunyai sifat sabar dan bijak. Selain Ummu Salamah, ada juga yaitu Zainab yang mempunyai sifat dermawan dan suka bersedekah. Nah, di kehidupan Nabi Muhammad mempunyai rumah tangga yang sangat bahagia, mempunyai rumah tangga yang penuh dengan kasih sayang. Meskipun Nabi Muhammad mempunyai banyak istri, mereka selalu bertingkah adil dan mempunyai kasih sayang yang sama. Dan kemudian mereka semua hidup bersama dengan keadaan yang bahagia.
anak-anakku yang soleh dan solehah. Adapun yang bisa kami teladani dari Nabi Muhammad SAW, yaitu Nabi Muhammad selalu memperlakukan keluarganya dengan penuh kasih sayang. Bahkan Nabi Muhammad tidak pernah marah dengan istrinya tanpa alasan. Nabi Muhammad juga sering membantu istrinya dalam melakukan pekerjaan rumah. Di antaranya yaitu menyiapkan makanan, menjahit baju, termasuk menembel sendal. Adapun Nabi Muhammad SAW pernah berkata, "Sebaik-baik kalian adalah kalian yang paling baik bagi keluarga kalian, yang mana aku juga paling baik terhadap keluargaku." Kehidupan rumah tangga Nabi Muhammad SAW penuh dengan kasih sayang. Meskipun Nabi Muhammad SAW adalah seorang pemimpin yang besar, akan tetapi beliau selalu rendah hati. Dan beliau juga tidak pernah merasa sombong terhadap siapapun. Nah, adapun kesimpulan dari kisah tersebut, anak-anakku yang soleh dan solehah, yaitu yang pertama, berbuat baik dan suka menolong merupakan amalan yang paling dicintai oleh Allah SWT. Dan yang kedua, ilmu dan akhlak yang mulia akan membawa kita menjadikan hidup yang lebih berkah. Nah, dari kisah yang sudah teacher sampaikan, semoga kisah Nabi Muhammad SAW beserta para istrinya bisa menjadikan pembelajaran buat kita semua untuk lebih mencintai Nabi Muhammad SAW, meniru akhlak baiknya, menjadi anak yang penuh kasih sayang dan yang berhati mulia. Berikut sedikit kisah tentang Nabi Muhammad SAW beserta istrinya yang mulia. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Ramadan berkisah, Ramadan penuh hikmah dan berkah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.